ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizqi wa mitahiyah wa kasrin nukun wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mudhil da'i wa shifaiha wa dafil bala wa abadiha wa bastir rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa auladana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasiquna biha wa ilmana wa ma'rifatana min yawmina hada ila yaumil jannah.
Salam wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Allahumma al-Fatihah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Futuhul Ghaib wal Gunyah wa nafa'ana bihi wa ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, derajat keimanan kita, derajat ketakwaan kita, makom kita fi indillah diangkat oleh Allah di sisinya, dijadikan kita bisa bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dikehendaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keberkahan bagi diri kita, tetangga-tetangga kita, anak-anak kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Semoga Allah selalu kasih sayang kepada kita dan menerbitkan selalu nurnya di jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kadingat BPT itu menyiapkan kemendengar anu pang suara guru amin itu nyaman benar. Jadi kadingat apa-apa gelok-gelok kepala gitu itu kerasukan orang, kerasukan kita kerasukan pun ya kala guru lah. Ini ada amalan guru enak salawat rezeki. Dalam kitab Al-Gunyah saya mengingatkan kemarin. Nah, papan tulis kada terpakailah sedikitlah papan tulis dipakai. Dalam kitab Al-Gunyah kemarin disebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani membagi khotir itu menjadi berapa kemarin? 6 lah. Masih ingat juga kan nih? Saya ingat lagi nih. Nggak apa-apa kada ingat lagi. Asal paham jadi jalan. Ditanya orang kilometer berapa di jalannya tidak tahu, tapi tahu nang umumnya ini sudah digambut ya. Wah ya kalau kilometer berapa gambut nih nggak tahu, tapi tahu gambut. Sampai lagi di Banjarbaru, ini Banjarbaru kayaknya nih ya. Nah, ya lah sudah tahu Banjarbaru. Alhamdulillah tahu di posisi sudah. Nah, apa guru pada mau? Nah, tahu posisi lah. Khotir itu kemarin ada 6 ya. Khotir nafsi, ya kah? Bisikan. Khotir itu artinya bisikan nafsi diri. Ini bahaya nih. Bisikan cenderung hawa nafsu itu banyak tuh. 2, bisikan setan, khotir setan, ya kah? Nah, ini bahaya juga nih. Ini mengkupurakan hati lawan Tuhan. Nih bisa macam-macam nih gitu. 3 khotirul malaikat. Nah bagus nih. Nah menyuruh bersemangat kita beribadat tuh. Ke mana lagi? Keempat, khotirul ruh. Khotirul ruh nih yang baik, hendak kembali kepada Allah aja terus pikirannya, jiwanya. 4. Berapa dah? 5 akal, khotirul akal. 6 khotirul nur atau yang disebut dengan khotirul yakin. Khotirul yakin ini khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang digodok oleh para ulama tuh, ulama sufi itu. Khotirul yakin, khotirul yakin. Nah, khotirul yakin ini yang digodok mereka nih. Karena khotirul yakin inilah yang langsung dari Allah, yang menimbulkan dapat ilmu kasyaf itu karena khotirul yakin. Karena ada bisikan yakin. Contoh yang sudah ada pada diri pian dulu. Yakin yang sudah ada di diri. Ada orang berkata,
sholat itu tidak wajib. Protes enggak pian dalam hati? Protes enggak? Protes pian. Kenapa jadi protes pian? Karena itu sudah yakin. Allah itu tidak ada kata orang. Protes lagi pian. Kenapa? Karena sudah yakin. Itu namanya yakin keimanan. Nah, ada lagi tanda orang itu sudah dekat dengan Allah. Allah itu selalu terhubung dengan dirinya. Lewat mana namanya? Nih namanya qatirul yakin. Tidak semua manusia lorong ini terbuka, tidak semua manusia terbuka. Kecuali yang tadi keimanan tadi sudah tetap tadi itu tidak jadi masalah, itu sembunyian manusia. Tapi ini khusus ada lorong khusus yang disebut dengan nurul yakin. Hanya orang-orang tertentu di sini. Bila ini terbuka, pian dapat kasyaf dari Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam kasyaf ma'rifah bisa, kasyaf hisi bisa, kasyaf tentang sesuatu, mengetahui sesuatu yang akan datang terjadi dan sebagainya. Mengetahui keadaan diri pian, mengetahui posisi pian di mana di hadapan Allah. Mengetahui semuanya. Nah, sampai tahu dengan masuk neraka atau tidak pian. Nah, ya lah. Siapa muka kasap sekalinya kelihatan takdir masuk neraka kayak babian. Nah, siapnya batin pian ulang. Ya lah. Nah, berarti ada kesiapan batin. Mak, kacamata menangis nah kalau ada kelihatan. Wa huwa maksusun bi kawasi minal auliya ilmu kini nasodikin. Inilah tempat yang dikhususkan Allah kepada para hamba-hambanya yang dimuliakan Allah, min auliyaihi, daripada aulia Allah, yaitu mereka al-mukinin, yang mereka benar-benar sudah yakin, hakul yakin, ainul yakin dan hakul yakin, wassadikin, dan orang-orang yang sudah sidik di hadapan Allah, dianggap Allah benar sudah. Wasyuhadai wal abdali, itulah para syuhada, wal abdali, aulia abdal, la yaruddu illa bil haq, tidak ada yang ditolaknya kecuali dari yang hak. Itu mereka tahu itu dari yang hak. La yanqadahu illa bi ilmi laduni wa akbaril ghuyub, mereka mendapatkan ilmu laduni dari Allah, wa akbaril ghuyub, dan pengkabaran tentang kegaiban, wa asraril umur, rahasia-rahasia segala urusan, bahwa lil muhibbina wal muradina wal muqtarina paniyina, mereka itulah para pecinta-pecinta Allah dan Rasulnya. Makanya kita ini di majelis ini selalu diarahkan supaya timbul cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Itu dipupuk, itu sambil jalan. Kalau orang berhuma tuh bersawah sambil menanam pohon macam-macam di samping tempat sawah, mendengarkan maulidan, salawatan, supaya terpupuk hati kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ij'alna mayyuhibbun nabi, mayyuhibbun nabi, mayyuhibbun nabi. Ya Allah, Ya Allah, Ya hadi qulubana, ij'alna mayyuhibbun nabi, mayyuhibbun nabi, mayyuhibbun nabi. Ya Allah yang memberi petunjuk, jadikan kami tergolong orang-orang yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad. Subhanallah. Kenapa itu penting? Karena tidak mungkin orang itu diangkat menjadi orang yang dekat dengan Allah tanpa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jadi syarat itu ada, karena itu kita tumbuhkan di hati kita cinta kepada Allah dan Rasul. Lalu bila cinta itu sudah ada, dibukakan Allah lah asrarul ghuyub, rahasia-rahasia kegaiban pada hati kita. Tak
tahulah kita salah demi kesalahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibukakan Allah hijab, namanya adalah kasyaf maknawi. Kasyaf makna artinya mengenali Allah, tahu tentang kejelekan dan keburukan diri sendiri, sehingga terlihatlah kemahaagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bahasa saya dalam syair, adkhilna fi qalbin nabi, fi qalbin nabi, fi qalbin nabi, gitu kan? Fi nabina atau nabina. Ya Allah, masukkan aku ke dalam hati Nabi. Apa maksudnya masuk ke dalam hati Nabi? Supaya hati kita, supaya pikiran kita, jiwa kita sama sebagaimana di hati Nabi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita melihat Allah itu dengan mata Nabi, dengan pandangan Nabi, dengan jiwa Nabi, sehingga ma'rifah kita menjadi benar. Tahulah kita kelemahan kita banyak sekali, sehingga kita masih juga belum dapatkan laduni dari Allah. Kenapa? Dikarenakan kita masih terhijab diri kita. Nah, inilah qatirul yakin. Tetapi tadi yang penting kita tahu siapa mereka. Mereka itu terbuka hijab mereka, kesalahan mereka, keburukan mereka, sehingga mereka di dunia ini tidak mau cari-cari kepentingan dunia, keterikatan dunia dalam hidup ini. Nah, itu hebatnya mereka. Mereka itu pecinta, wal muradina wal muqtan, dipilih Allah, dan mereka itu alpaniyina. Mereka itu masuk kepada kelompok orang-orang panah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ingin mendapat khatir dari Allah, bisikan Allah langsung, mau tidak mau kita satu, cinta kepada Allah dan Rasulnya, benar-benar cinta. Dua, selain cinta kepada Allah, kita harus di posisi panah. Panah artinya merasakan hina dinanya kita, sampai terlihat tidak ada lagi kita. Saking begitu debu dalam debu, saking begitu tidak ada berarti apa-apa. Yang kita rasakan hanya Allah saja. Yang kita lihat kebesaran, keindahan Allah saja di alam semesta ini. Bahkan alam itu tidak ada lagi. Yang dia lihat adalah ahad, 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 ahad. Itulah panah yang sesungguhnya. Al-ghaibin an jawahirihim. Sekalipun mereka begitu, mereka tidak ngomong, tidak membicarakan kepada orang lain, oh, aku ini sudah panah, aku ini begini. Enggak ada seperti orang lain, bahkan tidak tahu dengan mereka. Ghaibin an jawahirihim. Gaib tidak ada terlihat dari johir mereka. Mereka terlihat biasa-biasa saja. Alladzina inqalabat ibadatahumuz zahir ilal batiniyah. Karena ibadah-ibadah johir mereka sudah mereka masukkan ke dalam batin mereka, sehingga tidak bisa dilihat lagi. Kemarin contoh zikirnya adalah zikir nafsi. Melihat enggak orang? Tidak kelihatan. Zikirnya zikir kolbi. Apa yang dirasakan? Mulahajatun fil kolbi. Tergores di hatinya, pada hatinya jalal wa jamal Allah, kebesaran dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini Bipai, kita ini kan tidak, kita ini malah habis beragama mau dibangga-banggakan agama. Iyalah, di Facebook aja ditulis baru mengerjakan 3 rakaat sholat subuh aja. Wah, subuh 3 rakaat. salah posting. Postingnya yang kedua salah, kemarin 2 rakaat subuh. Nah, baru sekali mengerjakan sholat subuh sudah diposting sholat subuh. Ya kah? Nah, itu kita paloy lah. Nah, Bipai, paloy itu kayak itu Bipai. Ujar apa? Kadang-kadang kita ini keborokan kita ungkap. Ibu guru di sekolah, Luy, siapa nama ayah kamu, Luy? Nama ayah ulun kamu Abah aja. Nah, ya ampun. Yang kayak ini aja, ibu ini mikirakan juga kayak ini aja. Apa panggilan ibu kamu di rumah kepada
ayahmu pada abahmu tuh apa panggilan Sidin? Oh, buaya. Atau terus terang benar tidak tahu dengan kesalahan kita, keadaan kita. Ini masalahnya Bipai. Ada kalau kisah paloi pas membawa orang gila di ambulan. Membawa orang gila di ambulan. Rupanya miris ban. Ganti ya kan dari belakang. Bantu aja paloi. Orang gila di dua orangan Bipai. 2 orang ke 3 orang di ambulan nih. Di ambulan tapi diisi paloi orang gila Bipai. Membawa orang gila, kenapa disuruh orang mindah kan? Jadi pindah paloi ya. Wah, diangkat aja diganti ebannya, dibantu oleh orang gila itu 3 orang mungkin orang gilanya. Mau cepat paloi ini. Sekalinya bautnya tuh Bib jatuh Bipai ke sungai, jadi pinggir sungai Bipai mengerjakan nih. Bah, iya Paloi udah bisa jalan. Kita nih Paloi. Tong teh Paloi di pinggir sungai itu. Kenapa aja orang gila itu kan nang 3 orang nih tata. Kenapa? Bang ya, Bang kenapa Bang ya? Ini Anda bisa jalan, kita Anda bisa mengantarakan kamu nih ke tempat kamu. Apa kita? Mau tahu aja anak-anak nih Paloi. Mau tahu aja anak-anak nih. Terus jalan aja langsung aja di supir jarang gila itu. Udah bisa gimana bannya ndak ada mornya, ndak ada bautnya Bib. Lepas ke 4 bijinya bautnya tuh 4 biji kalau baut mobil tuh. Lepas jatuh ke sungai. Dicari ndak bisa ketemu Bib sungainya, sungai nang di mana Martapura nih, udah main-main. Iwak gitu banyak kan Kalau kau bakunyong di orang pang ditubai orang. Gampang aja orang gila nih. Cabut tuh nomor yang di belakang tuh Yang di belakang tuh 1, di sebelah kanan 1, sebelah di muka 1. Jadi 3 kan masuk akan di sini. Iyalah, 4 kelak. Nah. Jadi kau jalan sementara, nanti kita singgah di mana di toko orang jualan baut, beli di sana. Nah, sempurnakan. Pintar aja kamu ini. Udah orang gila aja Paloi. Maaf Bang lah aja orang gila nih. Kami ini lain orang Mongol lain. Kami ini gila bener ya. Kada Mongol kada Jawa, orang gila. Maaf lah bahasa Banjar aslinya tuh bahasa Banjar, jadi kisah bahasa Banjar ya Bipai. Nah, jadi ngatakan tuh lah jangan kayak Paloi nih. Menganggap enteng orang lain. Johir orang aulia Allah itu tidak terlihat hebat-hebat, tidak harus berjanggut panjang sampai ke sini atau sampai ke kaki janggut aja. Itu namanya menampakkan kepada orang kan. Nah, biasa aja janggut biasa aja. Sesengut kadang melenteng kayak Paraden tuh ada juga. Johir. Ya Allah, diperdebatkan soal celana pendek, celana panjang, soal janggut, soal sesengot. Itu tidak penting di dalam agama kita. Yang penting itu adalah hatimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah amalan-amalan orang khusus daripada aulia Allah. Mudah-mudahan kita mengambil makna daripadanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.